Ketika hati milik raja terbakar dan menghilang, makhluk yang melampaui takdir dari dunia lain turun ke bumi ini. Legenda yang turun-menurun di Terranor, pemanggilan transenden dari dunia lain. Kisah dimulai di dunia lain yang berbeda dari bumi, di benua Terranor. Kaisar dari kekaisaran Luscan mencoba untuk mengorbankan 5 anak laki-laki, 7 anak perempuan, dan 19 keluarga kerajaannya untuk memanggil dewa dari dunia lain seperti yang diramalkan. Dari pemanggilan itu menghasilkan anak laki-laki remaja biasa dari bumi, dan karena hal itu kaisar menjadi marah. Dia langsung membuang anak laki-laki itu ke negeri baru yang asing layaknya sampah. Kemudian 3 tahun berlalu, anak laki-laki itu kembali dengan kekuatan penuhnya demi membalas dendam dan menghancurkan tirani dari Raja Lustanat. Sung Sihan telah hidup dalam neraka selama 3 tahun sejak ia dipanggil ke dunia ini. Dan kini amarahnya dan kebencian dari rekan-rekannya yang sengsara akibat perbuatan sang raja akan terbalaskan. Tapi setelah mengalahkan sang raja, Sung Sihan dikhianati oleh teman-temannya. Keenam rekannya menghancurkan hati sang raja, sehingga Sihan terseret portal kembali ke dunia asalnya, yaitu bumi. Kemudian keenam rekan Sung Sihan mendeklarasikan bahwa pemerintahan dari sang raja tirani telah berakhir, dan era 6 kerajaan pun dimulai. Oke, ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Saat setelah Sihan dan teman-temannya bergabung dalam tim ekspedisi kerajaan Jayengguat, di tengah hutan saat hari sudah sore, kesatria dari kerajaan Jayengguat memerintahkan kepada semua petualang yang ikut dalam ekspedisi ini untuk segera bersiap mendirikan kemah. Tapi pada saat setelah para petualang selesai mendirikan kemah, saat hujan turun, para iblis mulai muncul dan menyerang perkemahan mereka. Melihat hal itu, kesatria kerajaan Jayengguat langsung memerintahkan para petualang untuk membentuk formasi dan langsung menyerang para iblis. Tetapi setelah menerima serangan sebesar itu dari para petualang, para iblis tetap gigih untuk menyerang para petualang. Yang dalam artian para iblis ini sedang dikendalikan oleh seseorang. Jadi mereka tak akan mundur meski telah terluka parah. Mereka sedang dikendalikan. Kita harus membunuh mereka satu persatu. Coba untuk tidak fokus pada semua iblis, tapi berkonsentrasilah pada apa yang ada di depanmu. Kesatria kerajaan yang melihat Sihan mampu memimpin di tengah kekacauan ini, merasa bahwa Sihan akan jadi berguna untuk menyelesaikan misi kali ini. Sehingga setelah Sihan dan para petualang lain telah berhasil membunuh semua iblis itu, di keesokan harinya saat mereka sampai di desa Zaud, Sihan yang sedang beristirahat bersama teman-temannya didatangi oleh Dina Krambel, yang merupakan pelayan dari Magion dan kesatria kerajaan Jayengguat. Dina Krambel mengatakan bahwa Magion Habak dan kesatria Jordan ingin bertemu dengan Sihan dan anggota partinya. Sihan dan anggota partinya pun pergi ke sana. Dan pada saat Sihan dan anggota partinya sudah di dalam, Jordan mulai membahas tentang misi pada kali ini. Jordan mengatakan bahwa markas dari organisasi pagan sudah dekat, yaitu sekitar setengah hari lagi dari desa ini. Dan kemudian penjelasan tentang misi ini disambung oleh Magion Habak. Tapi sebelum menjelaskannya, Magion Habak bertanya kepada Sihan dan anggota partinya, apakah mereka mampu merahasiakan tentang semua ini atau tidak. Tentu saja agar tidak menimbulkan kecurigaan, Sihan mengatakan bahwa dia dan anggota partinya akan menutup mulut jika ada uang untuk tutup mulutnya. Habak pun menyetujuinya dengan memberi 10 keping koin emas pada Sihan dan partinya. Dan setelah itu Habak mulai mengatakan hal yang sebenarnya tentang misi pada kali ini, tentang satu rahasia dari menara Blue Ivory. Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Lacanford. Dia adalah Magion lantai dari menara Blue Ivory. Dia diberi wewenang untuk melakukan eksperimen rahasia, tapi dia melakukan suatu kesalahan, sehingga para monster eksperimennya kabur. Dan setelah itu dia dihukum dan dipenjara. Tapi beberapa hari yang lalu ia kabur dengan mencuri monster yang digunakan untuk eksperimen.
yang mana monster yang dicuri itu memiliki kemampuan spesial, yaitu dapat mengendalikan monster lain. Jadi misi sebenarnya pada kali ini adalah mengalahkan monster itu dan menghapus jejak dari menara Blue Ivory. Kemudian alasan Xian dipanggil ke sini adalah untuk membantu dalam hal ini, karena mereka menilai Xian dan partinya cukup kuat untuk menyelesaikan misi ini. Xian pun langsung menerima permintaan itu, karena hal itu merupakan kesempatannya agar dapat dipercaya sehingga dia dapat mendekati Raja Jiayengguo dengan mudah. Karena Xian telah menerima permintaan itu, Habak pun mengatakan bahwa monster yang harus dikalahkan Xian adalah Drake, sang naga bumi. Singkat cerita, pada keesokan paginya saat Xian, Alita, dan Zenon berada di tepi sungai tak jauh dari desa Zout, tiba-tiba terdengar ledakan dari arah desa. Xian pun bergegas menuju ke desa. Dan ternyata setelah Xian dan partinya sudah sampai di desa, para monster sudah mengamuk di desa itu. Xian dan teman-temannya pun langsung menyerang monster-monster itu. Tapi tak lama kemudian sang naga bumi Drake datang. Melihat hal itu, kesatria kerajaan berusaha menghentikannya. Tetapi sang naga bumi Drake terlalu kuat, sehingga kesatria kerajaan kewalahan menghadapinya. Xian dan partinya pun mencoba membantu kesatria kerajaan. Tapi pada saat sang raja naga bumi Drake melihat Xian, dia menjadi ketakutan dan langsung lari meninggalkan desa. Xian pun menjadi kebingungan akan hal itu. Singkat cerita, 4 hari berlalu setelah penyerangan naga bumi Drake di desa Zout. Kita diperlihatkan sebuah gua yang tidak jauh dari desa. Di dalam gua itu nampak sang raja naga bumi Drake dan Lakran. Bangun hewan buas, cepatlah bergerak. Bangun sekarang dan singkirkan kelompok pengejar. Aku punya bubuk jantung kalau itu yang kau mau. Tapi sang raja naga bumi Drake menolak bubuk jantung itu. Meski sebelumnya dia mau melakukan semua ini karena diberi bubuk jantung oleh Lakran. Tapi sang raja naga bumi Drake yang sekarang menjadi marah dan langsung membunuh Lakran. Sedangkan di sisi lain, pasukan kerajaan Jiayengguo bersama Xian dan teman-temannya sebentar lagi akan sampai di gua di tempat dari raja naga bumi Drake. Dan ketika mereka sampai di depan gua itu, mereka merasakan hawa bertarung yang sangat intens. Naga bumi Drake ada di sini. Semuanya bersiap bertarung. Sang raja naga bumi Drake pun mulai keluar. Pasukan kerajaan Jiayengguo skuad Black Lion pun mulai menyerang secara bersamaan. Tapi sihir serangan dari skuad Black Lion langsung menghilang. Mereka pun terkejut dan kini menyadari bahwa sang raja naga bumi Drake adalah monster yang dipanggil dari dunia lain. Karena yang mana sudah kita ketahui bersama, sihir yang ada di dunia ini tidak akan bekerja pada makhluk yang dipanggil dari dunia lain. Naga bumi Drake pun berbalik menyerang skuad Black Lion dengan nafas api naganya. Dan akibat serangan dari nafas api naga itu, 2 kesatria dan 4 magion tumbang. Ini panas. Sihir api dari naga ini bekerja padaku, sama seperti dari serigala Ignis sebelumnya. Jika seperti ini kami semua akan mati. Aku rasa aku tidak punya pilihan lain. Xian pun mulai mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Meski itu akan berisiko identitasnya akan diketahui. Apa-apaan aura itu? Itu aura high ranking milik penyelamat dari dunia lain. Kekuatan dari sang legenda Terranor. Heaven Breaking Aura. Seperti yang kuduga, aura ini tidak cukup kuat. Ini jauh lebih lemah dari kekuatan asliku dulu saat menjadi pahlawan. Heaven Breaking Aura. Christ of the Mountain, Dead Dragon Aura, A Thousand Brass. Akhirnya setelah melakukan combo serangan, Xian berhasil mengalahkan sang naga bumi Drake. Sulit dipercaya, dia bertarung dan mengalahkan naga bumi Drake sendirian. Pria bernama Xin itu ternyata jauh lebih kuat dari para kesatria. Jangan-jangan dia... Kemudian kesatria kerajaan pun bertanya kepada Xian, mengapa dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Padahal aura, kemampuan, dan teknik berpedangnya melebihi para kesatria Black Lion. Mendengar hal itu, Xian pun menjadi panik.
Tapi Zenon membantu Xian dengan mengatakan sebuah kebohongan kepada para kesatria kerajaan. Zenon mengatakan bahwa Xian baru menjadi petualang. Selama ini dia hidup dan berlatih di pelosok gunung sendirian. Jadi Zenon yang merupakan adik dari Xian meminta Xian untuk menyembunyikan kekuatannya agar dia dapat berbaur dengan petualang lain. Dan untungnya para kesatria kerajaan mempercayai itu, sehingga masalah ini terselesaikan dan Xian akan mendapatkan hadiah ketika sampai di kota. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke desa Zout untuk bergabung dengan kelompok lainnya. Dan di malam itu Xian mendatangi Count Calteron. "Hai Gersin ya, apa ada yang bisa saya bantu?" "Bicaralah Calteron." "Siap, Tuan penyelamat. Sudah kuduga, kau tahu siapa aku sebenarnya." Kemudian mereka berdua pun melakukan pembicaraan rahasia. Singkat cerita, setelah berbicara cukup banyak, Count Calteron sekarang mengetahui bahwa tujuan Xian kembali ke dunia ini adalah untuk membalas dendam kepada 6 raja yang telah mengkhianatinya. Dan Calteron yang menyadari seberapa kuatnya Xian dulu saat menjadi penyelamat di dunia ini, merasa ketakutan dan menawarkan diri untuk mengabdi pada Xian dan mengkhianati Raja Jayengguad. Xian pun setuju akan hal itu, tapi Xian tetap berhati-hati. Xian menggunakan skill aura Higher rankingnya pada Count Calteron. Skill ini seperti bom yang dapat dipasang pada tubuh orang. Xian dapat mengaktifkan bom itu dengan auranya kapanpun dan dimanapun jika Count Calteron berkhianat. Sehingga ketika pada keesokan harinya di kerajaan Jayengguad, Xian, Alita, dan Zenon mendapatkan posisi tinggi di kerajaan Jayengguad sebagai kesatria pribadi dari Count Calteron. Oke, itulah alur cerita dari manhwa Transmigrating to Other World. Karena chapter manhwa ini cuma sampai sini, belum ada update lagi, maka di next video Mimin akan membahas manhwa lain. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.